Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Agi Selvi Akumalasari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1 Vokal 1. Aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS yang diberikan oleh Pak Habib Anwar. UTS Pancasila nih. Didengarkan ya. Pertama, dasar historis. Dasar historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. 2. Dasar filosofis. Dasar filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah kebangsaan Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Dasar sosiologis. Dasar sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. 4. Dasar yuridis. Dasar yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur Pancasila. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, dan keyakinan nilai bangsa Indonesia yang serta normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata mengaplikasikan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang disahkan untuk diterapkan serta ditetapkan bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bagi bangsa Indonesia. Ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila bukan hanya berfokus pada satu golongan tertentu, melainkan ideologi bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dalam sistem filsafat itu adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang terwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat.
Prinsip-prinsip dasar etika politik itu ada 5. Yang pertama, dengan pluralisme yang dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan, agama, suku, adat, dan budaya. Kedua, hak asasi manusia. Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Hal ini bersifat kontekstual sekaligus mutlak. Yang ketiga, solidaritas bangsa. Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Solidaritas dianggap kasar oleh korupsi karena mengurangi kejujuran, tanggung jawab, sikap objektif, dan kompetensi orang atau kelompok orang yang korup. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan keterwakilkan. Jadi, demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak rakyat ke dalam tindakan politik. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis. Sebagai pelaksana ide agama-agama tertentu, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan dalam masyarakat. Yang pertama, norma etika. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusun peraturan. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Etika bersifat universal. Etika bertendensi dengan kata moral, berarti berasal dari hati nurani setiap orang. Pada intinya, etika adalah struktur pemikiran yang disusun guna memberi tuntunan kepada manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua, norma hukum. Pancasila sebagai norma hukum tertinggi di negara Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh sebab itu, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dapat dikatakan bahwa bagi negara Indonesia, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstituensial mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah. Negara nilai Pancasila sebagai sumber norma hukum karena nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oke, halo guys. Jadi aku sudah menjawab pertanyaan dari soal UTS Pak Habib Anwar. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.